Semua yang hadir di malam hari ini pengen tidak masuk surga? Kurang kompak, pengen tidak masuk surga? Yakin? Benar? Laras? Kunaon hayang ka surga? Anak. Aya naon di surga? Aya naon? Mat. Aya kanikmatan. Betul? Semua orang mendambak-dambakan surga. Kenapa? Karena di surga banyak kenik. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad tegaskan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Kanjeng Nabi, jikalau di antara kalian melewati taman-taman surga yang ada di alam dunia, maka kunjungi taman-taman surga. Ibu, bapak, para sahabat bingung. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasul, emang ada di alam dunia taman surga? Wahai Rasul, emang di desa Panjalin ada taman surga? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, majalisul ilm atau majalisul zikir. Taman surga yang ada di dunia, taman surga yang ada di desa Panjalin, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina والنور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, segenap kepada para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan marantena sing diparingan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah, amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan segenap Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah, amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan pula aparat pemerintahan, Bapakku, Pak Dan Ramil, Pak Polsek dan semua yang mewakilinya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka semua sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Orang kompak, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua segala kenikmatan-kenikmatannya. Alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat muludan, alhamdulillah. Nikmat teboga duit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini? Sebentar, saya mau nanya nih. Saya mau ngetes audiensnya nih. Ini kayaknya yang mendominasi nih perempuan. Betul?
Sekarang saya mau nanya perempuan dulu nih, para akhwat, para ibu-ibu. Saya mau nanya, ibu semuanya nikmat mana? Punya uang atau nggak punya uang? Bahasa Sunda na nikmat mana? Boga duit atau tuh boga duit? Hah? Nikmat mana? Boga duit atau tuh boga duit? Boga. Alhamdulillah. Berarti boga duit nih. Alhamdulillah. Normal berarti. Bapak-bapak nih, saya mau dengar suaranya bapak-bapak nih, harus lebih kompak, lebih semangat. Pak. Kurang ngopi aing mah. Pak, nikmat mana? Boga duit atau teu boga duit? Boga. Jadi kesimpulannya boga duit nih. Teu boga duit. Nah, jujur. Jujur baru dak. Boga duit nih. Boga duit ternikmat alias lulus. Betul? Betul? Saya kasih umpama nih. Ini pemanasan dulu supaya semangat semuanya nih. Saya kasih umpama. Naon judulnya? Jadi KHD lamun umpamanya tolong dianggap serius. Dengaran lagi kalau saya kasih umpama sama ibu dan bapak, kasih pilihan. Pilih mana? Loba duit, banyak uang, tanah di mana-mana, mobil di mana-mana, rumahnya bagus, tapi maut. Teu boga duit, tapi hirup, milih mana kira-kira? Hah? Saya kasih lagi, pilih mana? Boga duit loba tapi maut, teu boga duit tapi hirup, milih mana kira-kira? Hirup, boga, nyalain umpama kahoyong kata mah. Beres ente. Lamun kahoyong tong ditanya tong make umpama, betul? Ieu mah sakedar umpama. Aya pilihan kita milih boga duit loba tapi maut, teu boga duit tapi hirup, milih mana kira-kira? Hirup sanajan teu boga. Alhamdulillah. Mending sari teu boga duit didoakeun boga duit kabeh. Amin ya rabbal. Kedua umpama di tong sieun. Pilih mana? Boga duit loba, panyawatna loba, teu boga duit, sehat, jak-jak, waringkas, pilih mana kira-kira? Teu boga duit tapi alhamdulillah. Berarti teu boga duit nikmat henteu. Masih henteu nikmat asal panjang aya umur duit gampil bisa dipilarian. Laras tante. Ada umur uang bisa dicari, betul atau tidak? Orang mati bisa cari duit. Jalmi maut bisa dengan duit. Pernah mendakan jual pocong jualan sebelah pernah? Mulai. Betul. Betul. Badan sehat gampil cari duit. Betul. Tapi lamun awak nagering bisa dengan duit. Lamun awak nagering bisa ngarasakan duit. Nu aya ngaluarkeun. Betul atau tidak? Ibu bapak tahu nggak kenapa saya kasih umpama demikian? Supaya hadirin hadirat semuanya sadar bahwasanya kenikmatan Allah yang paling agung, kenikmatan Allah yang paling besar bukan terletak pada banyaknya harta, bukan terletak pada tingginya pangkat jabatan seseorang, tapi nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling besar yang harus setiap detik, setiap waktu kita syukuri, yaitu nikmat sehat wal panjang dipakai ibadah. Alhamdulillah. Duduknya ibu, duduknya bapak di majlis malam hari ini adalah kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya.
Kenapa saya katakan ini kenikmatan besar? Karena duduknya ibu, duduknya bapak di malam hari ini, dudukan yang tidak bisa dibeli oleh harta, dudukan yang tidak bisa digadaikan oleh pangkat jabatan. Mengapa? Karena duduknya ibu, duduknya bapak di majlis malam hari ini, dudukan yang insya Allah menjamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kenapa saya yakin? Karena saya yakin dengan ucapan Rasul, karena saya yakin dengan ucapan Nabi. Sekarang saya mau nanya sama ibu dan bapak, kira-kira hadisnya Nabi kira-kira fakta atau fiktif? Fakta atau fiktif? Percaya nggak sama hadisnya Nabi? Alhamdulillah. Apa hadisnya Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisu dzikri al jannah. Kata Nabi Muhammad, hadiah orang yang duduk di majelis zikir, hadiah orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu surganya Allah Subhanahu. Maka saya mau nanya, siapa yang kompak, yang semangat? Siap? Semua yang hadir di malam hari ini pengen tidak masuk surga? Kurang kompak, pengen tidak masuk surga? Yakin? Benar? Leras? Kunaon hayang ka surga? Anak. Aya naon di surga? Aya naon? Mat. Aya kanikmatan. Betul? Semua orang mendambak-dambakan surga. Kenapa? Karena di surga banyak Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad tegaskan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Kanjeng Nabi, jikalau di antara kalian melewati taman-taman surga yang ada di alam dunia, maka kunjungi taman-taman surga. Ibu, bapak, para sahabat bingung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Wahai Rasul, emang ada di alam dunia taman surga? Wahai Rasul, emang di desa Panjalin ada taman surga? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, majalisul ilm atau majalisul zikir. Taman surga yang ada di dunia, taman surga yang ada di desa Panjalin, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Alhamdulillah. Sekarang kita duduk di majlis ilmu, betul atau tidak? Yang kompak, sekarang kita duduk di majlis ilmu, betul atau tidak? Sekarang kita duduk di majlis zikir, betul atau tidak? Kalau kita betul duduknya di malam hari ini di majlis ilmu dan di majlis zikir, maka beruntung, bergembiralah ibu dan bapak. Mengapa? Karena kita sedang duduk di taman-taman surga. Dikarenakan surga itu isinya kenikmatan, dan malam hari ini kita sedang duduk di taman surga. Saya mau tanya jujur, duduk di pengajian nikmat atau tidak? Duduk di pengawasan nikmat atau hante? Kenapa nikmatnya? Banyak berkatnya atau banyak berkahnya? Ada berkatnya atau ada berkahnya? Make hak atau make teh? Pakai H atau pakai T? Dua nana. Betul. Ayeuna ngomong berkah anggar bae lamun teu kabagian berkat mah ngomongkeun kitu kan. Beres tanda? Betul atau tidak? Saking nikmatnya duduk di majlis ilmu, saking nikmatnya duduk di taman surga. Coba ibu bapak perhatikan, majlis ilmu di mana saja, mau siapapun mau baliknya, mau dimanapun tempatnya, mau jam berapapun. Kok di pengajian gampang nungdutan, tapi di rumah hesek nungdutan? Leres anda? Kunaon? Nih, gimana nggak nikmat coba? Kalau di pengajian nggak ingat sama hutang, betul? Di pengajian nggak ingat sama cicilan, betul? Makanya gampang nundut. Tapi di rumah padahal kasur ada, bantal ada, selimut ada, tapi susah nundut. Tong boroan nundutan molor ge hes kumargi naon emut kana hut. Maka lamun teu hayang emut kana hutang tong balik-balik ngajedog bae di pangaosan. Betul? Alhamdulillah.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam hari ini duduknya kita, bersolawatnya kita tidak ada lain menyambut bulan kelahiran Nabi yang agung, bulan kelahiran Nabi yang mulia, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad yang dikatakan hadirin hadirat, dikatakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam satu untayan hikmahnya tentang Maulid Nabi. Beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidin nabi illa haffatil malaikah dalikal bait awil masjid awil mahalla wa sallatil malaikah ala ahli dalikal makan wa ammahumullah birrahmah war ridwan. Seorang ulama besar Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah mengatakan, tidaklah cek anjeunna, tidaklah suatu rumah atau masjid atau lingkungan yang dimana di rumah tersebut, dimana di masjid tersebut, dimana di lingkungan tersebut dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Illa haffatil malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilingi rumah, malaikat akan mengelilingi masjid, malaikat akan mengelilingi lingkungan yang dibacakan maulid Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, wasallatul malaika ala ahli dalikal makan, dan para malaikat akan memintakan ampun kepada siapa? Kepada penghuni masjid, kepada penghuni lingkungan, kepada penghuni rumah yang dibacakan maulid Nabi besar Muhammad. Bukan hanya itu, beliau katakan wa ammahumullah birrahmah war ridwan. Allah akan memberikan kabar gembira, akan menghujani rahmat oleh orang-orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Saya mau nanya, jawab yang kompak, yang semangat. Kira-kira kalau masuk bulan maulid senang atau tidak? Senang. Sekali lagi, kalau masuk bulan maulid senang atau tidak? Kenapa senangnya? Apakah di rumah banyak berkat kalau bulan maulid? Atau mau banyak berkah di bulan maulid? Kunaon senang nak? Dua nana. Loba berkat, loba alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira saya mau nanya, kira-kira maulidan seperti ini bagus atau tidak? Kurang kompak, maulidan seperti ini bagus atau tidak? Alhamdulillah. Maka tadi saya dengar sambutan dari Bapak DKM Masjid Jami Al-Falah, bahwasanya kegiatan seperti ini mau di bulan maulid atau tidak di bulan maulid, di masjid ini selalu dibacakan maulid berjanji, betul atau tidak? Alhamdulillah. Mengapa ibu bapak? Dengerin. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pernah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyafrahu, kata Allah. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka bergembiralah. Hadirin hadirat, dalam Al-Quran Allah memerintahkan ibu, Allah memerintahkan bapak untuk bergembira kalau dapat dua perkara. Mungkin Allah miwarang ibu, miwarang bapak pikeun gembira lamun menang naon dua pertama, kita diperintahkan untuk gembira lamun menang anugerah di Gusti. Naon anugerah teh? Sehat anugerah atau bukan? Sehat anugerah atau bukan? Panjang umur anugerah atau bukan? Dapat rezeki anugerah atau bukan? Dapat anak anugerah atau bukan? Jadi kalau ibu bapak dapat rezeki, dapat anak, dapat sehat, dapat panjang umur, harus Kenapa? Karena itu perintah dari Gusti. Yang kedua, Allah perintahkan kita pula bergembira kalau kita dapat roh. Lamun orang menang
rahmat orang kudu gembira. Pertanyaannya, rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kira-kira apa ibu bapak? Sehat, anugerah sehat mah. Rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita siapa? Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Kok Nabi Muhammad rahmat? Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah katakan, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat kepada seluruh penjuru alam. Artinya Allah ini orang-orang gembira lamun menang rahmat. Allah sendiri mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu rahmat. Berarti dengan kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal adalah rahmat Allah yang paling besar. Berarti kalau Nabi Muhammad rahmat, maka kita harus alhamdulillah. Ngayakeun muludan teh ibu bapak. Ngayakeun muludan seperti ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan kita karena gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Maka ini perintah dari Gusti Allah. Maka jangan pernah ragu. Saya dengerin lagi, saya tegaskan, ibu bapak jangan ragu untuk merayakan Maulid Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena ini perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah itu bisa menjadi pahala jika dilandasi niat yang baik, apalagi ibadah. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang suka heran kalau masuk bulan Maulid ada aja yang nggak senang muludan. Betul? Yang bilang maulidan bid'ah, maulidan sesat, kira-kira ada tidak? Ada tidak? Kenapa maulid bid'ah? Maulid itu tidak ada di zaman Rasul. Kayak kieu kekumpulan kos kieu teh eueuh di zaman Kanjeng Nabi. Heueuh memang bener eueuh. Jadi bid'ah itu ibu bapak sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Muludan seperti ini di masjid ada di zaman Nabi? Tidak ada. Berarti ini bid'ah. Betul. Tapi dengerin, nggak semuanya bid'ah itu sesat. Bid'ah itu ada yang dolalah, ada yang hasanah. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita kumpul maulid seperti ini memang bid'ah, tapi ini bid'ah yang baik. Contoh yang untuk jauh-jauh, sound system. Di Kanjeng Nabi ada sound system. Berarti mereka yang suka bid'ah-bid'ahkan maulid, kalau dakwahnya pakai sound system bid'ah atau bukan? Bid'ah. Mau mobil, handphone, bid'ah atau bukan? Ada di zaman Nabi iPhone, ada di zaman Nabi TikTok, ada di zaman Nabi YouTube. Berarti mereka yang syiar dakwah lewat handphone bid'ah atau bukan? Bid'ah. Berarti kalau bid'ah gimana? Sesat. Kalau sesat, asmara KKB urang sadaya. Betul? Tidak begitu konsepnya hadirin hadirat. Kalau belajar agama jangan pakai hawa nafsu. Kalau belajar pakai hawa nafsu gampang nyesatin orang. Lihat Kanjeng Rasul, lihat Kanjeng Nabi, bagaimana dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasul enggak nyesatin orang. Dakwahnya Nabi enggak nyesatin atau enggak mencaci maki orang. Dakwahnya Nabi rahmat, kasih sayang, merangkul bukan memukul, mendidik bukan membidik, mencintai bukan melukai. Itu dakwahnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Itu kepada orang-orang Yahudi, itu kepada orang kafir. Nah kita sekarang semua umat Islam disesatkan, padahal Tuhannya sama Allah, Nabinya sama Nabi Muhammad, cuman beda keyakinan. Kok mereka gampang banget bisanya menyesatkan orang? Na'udzubillahi min. Makanya dengerin, saya kasih analogi seperti ini. Ibu bapak dengerin, ada kopi susu, ayaran kopi susu. Saya mau nanya, jawab yang kompak yang semangat. Kopi susu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa ibu yakin kopi susu itu halal?
Karena komposisinya semuanya halal. Naon bae komposisinya? Kopi. Kopi halal atau haram? Jawab yang kompak. Kopi halal atau haram? Susunya halal atau haram? Gulanya halal atau haram? Airnya halal atau haram? Diaduk dihijikeun jadi naon? Berarti kopi susunya halal atau haram? Halal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sadaya komposisina tapi lamun aya kopi susu isina ditambahan 0,0%, 0,01% minyak babi, iyo kopi susu halal atau haram? Halal atau haram? Yang haram apanya? Kopinya, susunya, gulanya, atau minyak babinya? Berarti kalau pengen jadi halal bagaimana caranya? Tong make minyak. Nah, eta gini. Orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, berarti itu orang nggak tahu isinya muludan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, sekarang malam hari ini saya akan kupas ibu bapak komposisi isi muludan itu apa saja. Tinggal nanti ibu bapak jawab sendiri, apakah maulid itu halal, apakah maulid itu haram, apakah maulid itu baik, apakah maulid itu apa saja isi muludan itu? Pertama, tahu kan? Isi muludan itu pertama silaturahmi. Betul? Betul? Saya mau nanya, silaturahmi sesat atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah, Allah yang merintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bersatu kamu semua dengan talinya Allah, jangan kalian pecah belah. Ingat tadi dikatakan oleh aparat desa bilang, ingat kita ini satu, ya kita ini satu umat Nabi. Jangan gara-gara beda akidah, jangan gara-gara beda bendera, jangan gara-gara beda organisasi, apalagi beda partai sampai mecah belah umat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena apapun akidahmu, apapun organisasimu, apapun partaimu, kalian nanti di hari kiamat satu bendera di bawah bendera Kanjeng Nabi besar Muhammad. Salat Nabi Muhammad. Harusnya kita ngasih hadiah. Bulan Maulid itu kita harus ngasih kado sama Kanjeng Nabi. Bukannya saling mencaci, bukannya saling menghina. Kita kalau bulan Maulid harus nyenangkan Rasul, kasih kado dengan Kanjeng Nabi. Apa kadonya Kanjeng Nabi? Saling mencintai satu sama, saling menyayangi satu sama. Karena apa? Ilmu agama itu bukan untuk memecah belah umat yang rukun, tapi adanya ilmu agama merukunkan yang pecah. Betul? Betul? Nah makanya silaturahmi seperti ini. Saya dari Kadipaten bisa kumpul di sini gara-gara silaturahmi. Kira-kira bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Alhamdulillah. Kira-kira silaturahmi ibadah atau bukan? Ibadah. Tuh. Yang kedua, isi muludan itu yaitu kita baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Maulid debat, maulid berjanji, maulid syaraful anam, maulid sirkut durar, dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa itu semuanya kalau diartikan pakai bahasa Indonesia sejarahnya Kanjeng. Dari awal Nabi lahir, bagaimana sifat sebelum lahirnya, kejadian sebelum lahir, setelah lahir, bagaimana akhlaknya, bagaimana peringainya, semua tertera rapi di kitab Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, baca sejarah Kanjeng Nabi bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau tidak? Alhamdulillah. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli man nuthabbit bihi fuadak, kata Allah. Apa kata Allah? Hei Muhammad, aku kisahkan
kejadian-kejadian nabi-nabi terdahulu kepada engkau, kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Ibrahim dikisahkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi. Tujuannya untuk apa? Manutsabbit bihi fuadak, untuk mengokohkan hati kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi kanjeng Nabi hatena geus kokoh, tetap dikokohkeun ku Gusti Allah. Kunaon ngokohkeun hatena kanjeng Nabi? Ku kisah-kisah para nabi terdahulunya. Lah kalau hate kanjeng Nabi wae kudu dikokohkeun, kumaha hate urang? Hate urang pan lamun keur boga duit poho salat, poho ibadah, poho duha, tapi keur teu boga duit rajin salat. Lamun keur teu boga duit rajin kamas. Lamun keur teu boga duit rajin dikir. Hate urang masya Allah nu masih naik turun imanna, lamun teu dikokohkeun nya kumaha are kokohna. Termasuk salah satu cara bikin ngokohkeun hate nyaeta maca sejarah kanjeng Nabi. Tak kenal maka tak. Sekarang zamannya jawab yang kompak semuanya. Semua yang hadir di malam hari ini semuanya. Cinta nggak sama kanjeng Nabi? Cinta. Oh kurang kompak. Cinta tak kanjeng Nabi? Cinta. Yakin? Benar? Oke, saya tes. Kan tak kenal maka tak sayang. Tanggung jawab, nunggu ngomong cinta kanjeng Nabi, tanggung jawab. Erek naros. Saya mau nanya, yang tadi ngomong cinta sama kanjeng Nabi, saya mau nanya, ada berapa anaknya kanjeng Nabi? Tadi cinggabe. Tadi ngomong cinta pang semangat, cinta. Saya mau nanya, ayah sabaraha anak kanjeng Nabi? Sabaraha? 7. Sebutkan. Ayo, saya bingung tuh. Aduh Bib, ayat ada pertanyaan lebih gampang. Oh hese Bib, pertanyaan Bib lebih gampang. Ayat diganti pertanyaan lebih gampang. Kalau memang nggak tahu anak kanjeng Nabi, saya ganti. Ayat sabaraha anak Raffi Ahmad? Hah? 2, sebutkan. Rapatar terus dengar hati aing mah. Ari anak Raffi Ahmad arapal, ari anak Nabi Muhammad nu arapal. Saya mau nanya, ari ibu bapak engke di hari kiamat disafaatan ku Raffi Ahmad tak ku Nabi Muhammad. Atuh leuwih apal anak Raffi Ahmad ini bang anak Nabi Muhammad. Betul. Tapi saya nggak ragu. Saya nggak kaget. Kenapa? Ibu bapak sekarang tahu anak Raffi Ahmad gara-gara ibu bapak sering nonton TV, nonton YouTube. Yang mana TV dan YouTube itu media, betul atau tidak? Lamun Allah YouTube, lamun Allah TV, apa Raffi Ahmad? Tonggur Raffi Ahmad anaknya mau arapal. Alasan deh. Nah, ibu bapak bisa tahu artis, bisa tahu anak artis itu gara-gara media. Lah sekarang gimana kita mau cinta sama Nabi? Gimana kita mau kenal anak Nabi kalau tidak ada medianya? Betul atau tidak? Nah, media untuk mengenalkan kita kepada anak Nabi, media untuk mengenalkan sejarah Nabi, yaitu ya baca sejarah kanjeng apa? Yaitu maulid. Berjanji maulid, syamsuddaular, maulid tiba, dan sejarah-sejarah kitab lainnya Syama'il Rasul, itu semua adalah media untuk mengenalkan ibu, untuk mengenalkan bapak kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kira-kira baca sejarah kanjeng Nabi sesat atau tidak? Bagus atau tidak? Bid'ah atau tidak? Alhamdulillah. 2 tak isi budan. Tadi pertama naon isi budan pertama? Silaturahmi. Yang kedua apa? Baca sejarah kanjeng. Yang ketiga, isi muludan itu baca sholawat kepada kanjeng. Sekarang saya mau nanya sama ibu dan bapak, baca sholawat bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau tidak? Alhamdulillah. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Apa artinya naon? Ante. Innallaha, sesungguhnya Allah yang nyiptain surga, Allah yang nyiptain dunia, Allah yang nyiptakan manusia. Baca sholawat ka Kanjeng. Kalau ibu bapak pesantren ngaji, yang dipakai oleh Allah kalimatnya yusalluna 'alan nabi. Yusallu ini fi'il mudhari, artinya apa? Sampai sekarang pun walaupun jasad Nabi sudah tidak ada, Allah tetap memberikan rahmatnya, Allah tetap memberikan istighfarnya. Karena apa? Kalimat yang dipakai fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari artinya apa? Terus menerus bersolawat, berkesinambungan. Solawatnya Allah ke Kanjeng Nabi, rahmatnya Allah ke Kanjeng Nabi. Solawatnya para malaikat kepada Kanjeng Nabi, istighfarnya malaikat kepada Kanjeng Nabi. Jadi ibu bapak lihatin semuanya ke depan. Nabi itu ibarat botol yang udah penuh air rahmat, yang udah penuh air istighfar. Sekarang saya mau nanya, botol yang penuh dengan air masih butuh air lagi atau tidak? Tidak. Jawab yang kompak. Botol yang ini, botol yang saya pegang nih penuh sama air, masih butuh air lagi atau tidak? Tidak. Tidak butuh. Artinya apa? Andaikan seluruh manusia nu aya di alam dunia teu maca sholawat ka Kanjeng Nabi, teu ngurangan kamuliaan Kanjeng Nabi, teu ngurangan kehormatan Kanjeng Nabi, karena pada dasarnya Kanjeng Nabi teu butuh sholawat umatna, tapi urang umatna nu butuh sholawat ka Kanjeng. Maka dalam ayat ieu Allah teu miwarang sakabeh manusia. Lain ya ayyuhan nasu sanes. Tapi bunyinya kumaha ieu Bapak? Ya ayyuhalladzina, yang diperintahkan hanya orang-orang beriman. Pikeun naon eta jalmi iman? Sallu alaihi wasallimu. Hei orang-orang beriman, baca sholawatlah, ucapkan salam kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Berarti kalau tadi ibu bapak sering sholawatan, termasuk ibu bapak itu termasuk orang yang beriman. Sekarang saya mau nanya, pengen nggak jadi orang beriman? Orang kompak pengen tidak jadi orang yang beriman. Kalau pengen jadi orang beriman, salah satu tandanya bagaimana? Baca sholawat. Alhamdulillah. Itu manfaat sholawat. Yang kedua, manfaat sholawat itu apa? Kalau ibu bapak baca sholawat, sarua baik sama aja ibu nambahin air di gelas yang penuh dengan air. Gelas nungges pinuh ku cai ditambahan cai kumaha jadina? Luber. Artinya orang yang bersalawat sama Nabi bakal dapat luberan rahmat dari Allah dan luberan istighfar dari malaikat. Alhamdulillah. Makanya tadi kata DKM apa? Siapa orang yang satu kali baca salawat, Allah ngasih berapa rahmat? 10. Makanya alhamdulillah. Mau nanya sekarang, pengen gak rahmat dari Allah? Pengen gak dihampurakan dosa orang ke malaikat? Ya baca sholat, insya. Nah, kira-kira sholawat bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau tidak? Alhamdulillah. Lanjut tante ya. Ibu bapak semua yang rahmat dari Allah. Kata Nabi, man ahabba syai'an kathara dzikruhu. Cekanjeng Nabi, orang cinta itu sering-sering tandanya jelma nu cinta teh nyebatkeun nami nu dicin. Sekarang sekali lagi, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta. Bapak cinta nggak sama Nabi? Cinta. Yakin? Benar. Kalau cinta sama Nabi, tandanya cinta itu sering-sering nyebutkan nama yang dicin. Contoh, ada orang tiap hari yang dibahas duit. Pagi ngomongkeun duit, beurang ngomongkeun duit, sore ngomongkeun duit, peuting ngomongkeun duit. Berarti eta jelema beuki duit. Betul? Ada lagi orang tiap hari yang dibahas ngusep. Naon? Isuk ngabahas, beurang ngabahas,
Penting ngabahas berarti eta jelema beuki. Ada lagi orang tiap hari ngomongin tetangganya, pagi ngomongin tentang, siang ngomongin tentang, sore ngomongin tentang, penting ngomong ke tetang, berarti eta jelema bogoh ka tatang. Makanya lamun diomong ke tetangga ya nanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu lamun diomongkeun ku tetangga seneng tasewot. Jujur. Ibu-ibu lamun diomongkeun ku tetangga seneng tasewot. Masih nosang tasewot mana ya? Tong abang-abang di pengajian ngomong senang. Jawab sing jujur, lamun diomongkeun ku tetangga seneng tasewot. Tapi lamun ngomongkeun tetangga seneng tasewot. Ngerti ini. Diomongkeun sewot tapi ngomongkeun beuki. Ibu, kalau diomongkeun ku tetangga pedah naon sewot? Rugi tanda lamun diomong ku tetangga. Ngurangan beas di imah, ngurangan duit di imah, nyapa lebah mana sewotna? Ayo, gak ada sama sekali dirugikan kalau ibu diomongin kubat nu aya diuntung. Kunaon untungna lamun diomongin kubatur menang pahala gratis. Ibu bapak saya mau nanya, ibu bapak senang nggak kalau dikasih beras gratis? Senang nggak kalau dikasih beras gratis? Senang nggak kalau dikasih pahala gratis? Jawab yang jujur, senang mana? Dikasih pahala gratis atau beras gratis? Sekali lagi jawab yang jujur, senang mana? Dikasih pahala gratis atau beras gratis? Nu ngomong dua anak kasih keur boga beas. Betul? Nah, kalau senang dikasih pahala gratis, ya harus senang kalau digunjing oleh orang. Kenapa? Karena orang yang gunjing kita sebenarnya tidak sadar pahalanya sedang dikirimkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Syukur-syukur nu ngomong kena haji. Teu kudu daftar pang tahun-tahun geus menang pahala haji na ku urang. Alhamdulillah. Makanya kira-kira kalau diomongkeun ku batur senang teu sewot? Senang teu sewot? Kunaon senangna? Pertama menang paha. Kedua tadi lamun diomongkeun ku batur kudu senang kunaon? Berarti ngomongkeun ka urang teh bogoh ka urang. Alhamdulillah. Katilu lamun diomongkeun ku batur kudu senang pedah naha? Karena kita hidupnya sedang lebih nikmat dibanding orang yang gunjing kita. Alhamdulillah. Tanda ibu, tanda bapak hidupnya nikmat itu apa? Tanda kenikmatan itu likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang hidupnya nikmat pasti ada yang hasud, pasti ada yang Kalau hidup ibu, hidup bapak ada yang iri, berarti hidup kita sedang Saya kasih analogi seperti ini. Ada dua pohon, yang satu berbuah, yang satu yang enggak berbuah. Nu sok ditenggoran nu mana? Hah? Nu eueuh buah di tenggoran tante. Kitu oge urang. Aya jalmi hidupna nikmat, aya jalmi hidupna teu nikmat. Tandana kumaha? Jalmi nu nikmat tandana loba nu ngomong alhamdulillah. Tah, tanda jalmi nu keur teu nikmat moal aya nu ngomong. Arek nanya, jalmi gelo aya nu ngomong ke jalmi gelo aya? Aya nu ngarumpi jalmi gelo aya? Kunaon? Teu manfaat teh gelo, leres tanda. Lamun aya jalmi gelo diomongkeun berarti nu ngomongkeun leuwih. Nah, eta kitu bae gampangna. Betul. Begitu juga kita sama Nabi. Makanya mulai sekarang, mulai detik ini lamun diomongkeun ku batur kudu naon? Sing tarik lamun diomongkeun ku batur mulai penting ayeuna kudu naon? Kudu teu cukup senang. Datangan ka imam nu ngomongkeun urang. Bawa bolu. Bejakeun Pak Bu ieu bolu ti kuring. Kira-kira nu ngomongkeun urang bingung tante.
Iya ayana jelma ujuk-ujuk merebo. Tinggal jawab bae ku jujur ke ibu-ibu. Pak, tong kaget. Ibu tong kaget kuring mahang seukur ieu mere bulu gratis. Eueuh, hajatan eueuh. Ieu mah bener tulus teh hate. Hayang Neng. Pasti nanyakeun teu ngomong orang. Ya pedah nah mere. Punten kuring mahang seukur mere bolu. Tapi bapak ibu unggal poe mere pahala gara-gara ngomongkeun urang sing sering-sering ngomongkeun urang ambil urang loba pahalana. Lamun dikitukeun kira-kira isin tante. Lamun ising erek ngomongkeun deui tante. Heueuh kitu carana. Tong ayeuna jelema nu ngomongkeun dibalas ku omongan. Betul atau tidak? Jangan hasud dibalas hasud, jangan iri dibalas nepi ka modal mun anggeus-anggeus. Betul? Tapi apa? Kalau ada orang yang iri, balas dengan kebaikan. Siapa yang merintahkan? Al-Quran. Apa dalilnya? Idfa billati hiya ahsan. Lawan kejelekan dengan kebaikan. Lawan kagorengan ku kasayan. Kagorengan jelema nu ngomongkan orang kasayan merebo. Nah gitu. Apa hasilnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita balas keburukan dengan kebaikan, apa hasilnya? Orang yang tadinya iri sama kita, orang yang tadinya benci sama kita, tapi kita balas dengan kebaikan, orang itu akan menjadi sahabat karib kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi. Begitu pula ibu bapak. Kalau ada ibu-ibu, ada jamiah bapak-bapak di sini yang tadi saya dengar ada rutinitas tiap hari sholawatan. Orang yang tiap hari sholawatan, pagi sholawat, siang sholawat, sore sholawat, malam sholawat, berarti dia tandanya cinta sama Kanjeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mulai dari sekarang detik ini, ayo gebiarkan terus sholawat, gebiarkan terus maulid. Didik anak-anak ibu, didik anak-anak bapak mulai dari sekarang untuk merayakan maulid Nabi. Mengapa? Karena itu adalah ajaran yang diajarkan oleh sepuh-sepuh kita, guru-guru kita, untuk menanamkan bibit-bibit cinta kepada generasi-generasi kita. Alhamdulillah. Makanya tadi saya setuju kalau DKM di sini ya, ini masjid menjadi ramah bagi anak-anak, itu saya setuju. Kenapa? Ibu bapak boleh dari sekarang kalau ada anak-anak kita main di masjid ya, teriak-teriak di masjid, jangan suka dimarahin. Betul? Betul? Kenapa? Kalau kita selalu marahin anak-anak kita main di masjid, nanti gambaran anak-anak kita apa? Masjid itu tempat seram, masjid itu horor, garalak isina, akhirnya engke geus gedena taradae ka Mas. Biarkan masjid tempat bermain bagi mereka, tapi tugas kita tolong dicarekan, diajaran. Nah, ini masjid loh, ini rumahnya Allah. Kalau masuk masjid pakai sarung, kalau masuk masjid pakai kerudung. Ajarin baik-baik kepada mereka, tong diambek, tong dicarekan. Kenapa? Karena mereka itu adalah generasi-generasi ibu, generasi-generasi bapak yang akan memakmurkan nanti masjid ini di tahun yang akan datang. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Begitu pula ajarkan kepada mereka acara-acara seperti ini. Terus nanti akan terekam di otak mereka. Oh, dulu orang tua kita kalau masuk Rabiul Awal ngadain maulid. Yuk, sekarang kita kembangkan lagi maulid, lebih ramai lagi, lebih mewah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira bagus tidak? Bagus tidak? Tilu. Jadi isi bulan non tilu. Pertama silatur, kedua baca sejarah, ketiga sholawat Kanjeng. Terus nanti ya? Lanjut. Lebih jam berapa? Hah? Subuh. Modar subuh. Nabi Muhammad. Yang keempat, isi maulid Nabi kita tadi sedekah. Sok alma ayam muludan di lingkungan di masjid pasti ada yang nyumbang herbis, ada yang nyumbang buras, ada yang nyumbang air. Nah, kira-kira sedekah bagus atau tidak? Bagus. Sesat atau tidak? Tidak. Bid'ah atau tidak?
Alhamdulillah. Makanya dari itu, ini adalah momentum yang tepat untuk mengajarkan kepada masyarakat bersedekah semampu kita. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, dengan tenaga bisa. Di antara obat ia, pertama silaturahmi, kedua baca sejarah Nabi, ketiga baca sholawat, keempat sedekah. Kira-kira di antara empat ini ada tidak yang sesat? Tidak ada. Jawab yang kompak, ada tidak yang sesat? Kira-kira empat ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Alhamdulillah. Kira-kira empat ini bid'ah atau tidak? Dan empat ini semua ada di Maulid Kanjeng. Kira-kira maulidan bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau tidak? Alhamdulillah. Itu. Maka mulai dari itu, ayo terus rayakan Maulid Nabi. Kenapa? Karena momentum inilah momentum kita semuanya menyatukan umat Islam. Saya yakin di sini semua berbeda partai. Saya yakin di sini semua berbeda pilihan, tapi mereka dimalah disaksikan bersatu untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan insya Allah generasi-generasi kita terus melanjutkan Maulid Rasul. Mudah-mudahan terus desa yang insya Allah makmur berkat Maulid Rasul. Mudah-mudahan masyarakatnya terus menjadi masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad, masyarakat yang selalu menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi seluruh ulama sepakat Maulid itu bagus. Bahkan Ibnu Taimiyah, ya, ulamanya orang-orang salaf itu mengatakan in ajril azim, Maulid itu termasuk pahala yang besar. Jadi mereka para ulama sepakat Maulid itu bagus. Yang selalu menjadi perdebatan itu cara merayakannya. Kalau cara merayakannya ada yang sesat, berarti dia sesat. Bukan yang disesatkan maulidnya, tapi cara perayaannya. Lamun ayatkan mulut kudangdutan berarti bodoh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ngalayakan muludan kok kudangdutan, tapi ngalayan muludan kuku sholawat. Jadi bukan, jangan berarti gara-gara mulut ada yang sesat, tapi kadang-kadang cara perayaannya ada sebagian dari kita yang berlebih-lebihan sampai-sampai tidak memandang syariat, itu yang salah. Betul atau tidak? Tapi alhamdulillah dipanjalin tadi semuanya bagus. Ada tilawatul Quran, ada sholawat Nabi, ada baca maulid Nabi, berarti semuanya baik. Maka maulid seperti ini adalah maulid yang baik, dan ini maulid yang insya Allah akan mengundang rahmatnya Allah, akan mengundang syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad. Insya. Maka saya tutup pangausat orang mengiyaku barang-barang sholawatan. Setuju? Siap kompak? Siap semangat? Dan semua benar, lamun dilanjutkan di pangausat semua penuh. Ibu-ibu kerudung sana rengsol, bapak-bapak kopiah sana rengsol. Mau benar, lamun dilanjutkan sajam 2 jam, lamun ceramah sajam 2 jam kerudungnya rengsol, mau asup ke hati, mau ayam marak kru. Betul atau tidak? Yang penting singkat padat manfaat. Maka ku abi ayeuna rek ditutup ku sholawatan barang-barang. Siap? Insya bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salat ala Taha, ala Yasin. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat
subuh salat Salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. sudah abdi minta pas kalimat salat subuhna rada ditarikan dikompakan siap Siap. pas kalimat naon ieu Pak subuh dangukeun pas kalimat naon Subuh. dikumahakeun ditarikan jeung dikom coba dites karena tak pernah salat masih kene aya dicari cing boom hayang bareng-bareng sing kompak karena tak pernah salat pengambek sing ikhlas karena tak pernah salat benaheun siap terasa gemetar seluruh tubuh sanak saudara tinggalkan jauh tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah mantap salatullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin kalaulah badan sudah terbujur sudah berada di dalam kubur kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salatullah ala taha itu tandanya orang kesasar malaikat azab semakin kasar kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah naon ayeuna mah aya nu subuh bae aya eta nu subuh bae teu ngarti aing mah salat sabaraha waktu nu tadi subuh bae aya salat sabaraha waktu 5 waktu mamiti sub kadua katilu kaopat kalima nyapek na subuh bae tinggal ditungtungna lamun tungtungna ujungna subuh lamun tungtungna ur ujungna lamun tungtungna ar ujungna lamun tungtungna ib ujungna heuh tong subuh bae siap lagi siap lebih kompak siap itu tandanya orang kesasar malaikat adab semakin kasar kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sallu alaihi salatullah salatullah di mana kau sahabat karib kita semua tidak senasib kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sallu alaihi salatullah ala taha di kubur ada ular berbisa Syuja'ul Aqra itu namanya melilit semua orang berdosa karena tak pernah Salat Isya salatullah Salamullah ala taha Rasulillah Salamullah ala yasin bareng-bareng semuanya ilahi sallimil umma minal afati wan nikmah wa min
salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. terakhir benar-benar lebih kompak, lebih semangat. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah. wa qul bi ahlil Allah salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah berkat selawat yang kami panjatkan, berkat perayaan Maulid Nabi yang kami lakukan di malam ini menjadikan asbab dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Dosa yang menghalangi rezeki kami ampuni ya Allah. Dosa yang menghambat rezeki kami ampuni ya Allah. Dosa yang mengundang penyakit kepada kami ampuni ya Allah. Dosa yang mengenang musibah kepada kami ampuni ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah duduknya kami di malam hari duduk di mana Engkau ampuni semua segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kekhilafan kami ya Allah. Di malam hari ini ampuni ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Mata kami yang selalu memandang rendah orang lain. Mata kami yang berat melihat Al-Quran ya Allah. Di malam hari ini ya Allah ampuni ya Allah. Ampuni dosa mata kami. Ampuni dosa mata anak-anak kami. Ampuni dosa mata orang tua kami. Ampuni dosa mata keluarga kami. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Kami ingin berjumpa Nabi Muhammad. Kami selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Namun kami belum pernah bermimpi Nabi Muhammad. Jikalau dosa mata-mata kami yang menghalangi Nabi Muhammad, jika dosa mata kami yang menghalangi mata kami untuk berjumpa Nabi Muhammad, maka di malam hari ini ya Allah ampuni dosa mata kami dan muliakan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan mata anak-anak kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan mata orang tua kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan mata keluarga kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, dosa kaki kami begitu banyak ya Allah. Kaki kami mudah mencari dunia tapi berat untuk melangkah mencari akhirat. Kaki kami mudah pergi ke pasar tapi berat untuk melangkah ke masjid ya Allah. Ampuni dosa kaki kami ya Allah. Ampuni dosa kaki anak-anak kami. Ampuni dosa kaki orang tua kami. Ampuni dosa kaki keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kaki kami untuk melewati jembatan sirat. Mudahkan kaki anak kami untuk melewati jembatan sirat. Mudahkan kaki orang tua kami untuk melewati jembatan sirat. Mudahkan kaki keluarga kami untuk melewati jembatan sirat. Ya Allah, di malam hari ini kami berdoa ya Allah agar Kau ampuni dosa lisan-lisan kami ya Allah. Demi Allah, lisan kami begitu kotor, lisan kami begitu banyak khilafnya, lisan kami begitu banyak dosanya, lisan kami mudah menggunjing orang lain, lisan kami mudah berbohong kepada orang lain, lisan ini selalu mencela orang lain, lisan ini selalu memfitnah orang lain. Maka di malam hari ini ya Allah ampuni dosa lisan kami, lisan yang berat membaca Al-Quran, lisan yang berat membaca dzikir, lisan yang berat bersolawat kepada Nabi. Di malam hari ini ya Allah ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa lisan anak-anak kami, ampuni dosa lisan orang tua kami, ampuni dosa lisan keluarga kami. Ya Allah, jangan beratkan lisan kami, lisan anak-anak kami, lisan orang tua kami, lisan keluarga kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sakaratul maut kami ya Allah. Jika dosa lisan kami yang memberatkan kelak lisan kami untuk mengucapkan kalimat tersebut, kami mohon di malam hari ampuni dosa lisan kami dan mudahkan ya Allah lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, doa kami di malam hari ini kami hadiahkan untuk orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami yang masih hidup, sehat walafiatkan jasadnya. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, jauhkan dari bala dan musibah. Izinkan kami anak-anaknya ya Allah untuk berbakti kepada mereka di sisa umur mereka ya Allah. Jangan cabut nyawa mereka sebelum kami anak-anaknya mendapatkan ridha mereka. Jangan cabut nyawa mereka sebelum kami anak-anaknya membahagiakan mereka. Jangan cabut nyawa mereka
sebelum kami anak-anak ya Allah berbakti kepada mereka. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit sampai detik ini ya Allah sembuhkan penyakitnya. Kami anak-anak ya Allah yang sampai detik ini belum berbakti kepada mereka, ampuni ya Allah. Dahulu ya Allah ketika kami anak-anaknya sakit, mereka rela dan tulus merawat kami sampai kami sembuh. Dahulu ya Allah ketika kami menangis di malam hari memintakan susu, mereka rela ya Allah walaupun mengantuk, mereka rela membangun untuk menyusui kami ya Allah, meredakan tangisan kami anak-anaknya ya Allah. Namun ya Allah ketika sekarang mereka sakit dan tua, di antara kami anak-anaknya ya Allah enggan merawat mereka, tidak sabar merawat mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Berikan orang tua kami sehat wal afiat, panjangkan umurnya ya Allah. Adapun orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami belum sempat berbakti, kami belum sempat menyenangkan mereka. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah kami rindu wajah mereka, kami rindu suara mereka, kami rindu canda tawa bersama mereka. Ya Allah, mulai malam hari ini kami hadiahkan pahala kami untuk mereka ya Allah. Luaskan ya Allah kuburannya seperti mata memandang, berikan cahaya dalam kuburannya ya Allah, jauhkan dari sisa kuburnya ya Allah. Jadikan doa kami anak-anaknya di malam hari ini ya Allah pengangkatan derajat mereka di surga ya Allah. Kelak di hari kiamat kumpulkan kami kembali bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih mulia, yaitu di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami semua yang hadir di malam hari ini ya Allah, di antara kami yang sedang dikasih ujian angkat ujiannya, di antara kami yang hadir di malam ini yang terikat hutang piutang lunaskan hutang piutangnya, di antara mereka yang hadir di malam hari yang punya hajat kabulkan hajatnya, dan doa kami yang terakhir di malam hari ini ya Allah, cabut nyawa kami husnul khatimah, cabut nyawa anak-anak kami husnul khatimah, cabut nyawa orang tua kami husnul khatimah, cabut nyawa keluarga kami husnul khatimah. Tidak ada yang menjamin kami husnul khatimah melainkan ridhamu ya Allah. Harta kami tidak menjamin kami husnul khatimah, ibadah kami tidak menjamin kami husnul khatimah, pangkat jabatan kami tidak menjamin kami husnul khatimah. Hanya ridhamu ya Allah yang menjamin kami husnul khatimah. Maka ridhai kami, ridhai anak-anak kami, ridhai orang tua kami, ridhai keluarga kami, dan cabut nyawa kami semua husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, makmurkan desa kami ya Allah, makmurkan desa ini ya Allah, makmurkan ekonominya, makmurkan masyarakatnya, makmurkan masjidnya, makmurkan para pemuda-pemudinya dengan takwa dan ibadah kepadamu ya Allah. Jauhkan desa ini dari musibah, jauhkan desa ini dari bencana, jauhkan desa ini dari petaka. Berikan rahmatmu kepada desa ini ya Allah, berikan inayahmu kepada desa dan masyarakatnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hafidhan ka ibu sana hada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.